Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri. Dan pada pagi hari ini khususnya di daerah saya ya, di daerah saya itu Jakarta, di pagi hari ini saya ingin melanjutkan video dari yang kemarin ya teman-teman sekalian mengenai tentang apakah Tuhan itu benar-benar ada gitu ya. Kita sudah buktikan sedikit kemarin bahwasanya kita nggak bisa menjelaskan secara atau mengklaim bahwasanya Tuhan itu nggak ada, karena itu mustahil. Mustahil kenapa? Karena kita nggak bisa menjelaskan secara detail, secara kompleks terkait dengan apa yang udah kita bisa lihat sekarang ini. Misalnya kemarin saya contohkan ada 3 perkara ya. Ada alam semesta, ada manusia, ada kehidupan itu sendiri begitu loh. Bahkan juga kemarin kita sudah sindir bahwasanya kita manusia itu tercipta ya melalui beberapa proses gitu ya. Yang kemarin saya sudah bacakan ayatnya ya di surat Al-Mu'minun gitu ya teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya coba ingin menjelaskan sedikit, melanjutkan video dari kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya kan mungkin akan lebih naik level ya, yaitu bagaimana Tuhannya, atau bagaimana Tuhannya dan siapa Tuhannya kan gitu ya. Karena kan kita melihat fakta yang terjadi, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku, bukan mengaku-ngaku deh, maksudnya orang yang bertuhan gitu. Banyak sekali kita melihat ada beberapa agama yang mereka mengakui adanya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya Tuhan yang kayak gimana? Kan gitu. Teman-teman sekalian, simpel saja sebenarnya. Itu kalau menurut saya ya, ini juga dari pengalaman saya kenapa saya masuk Islam. Ya karena kita melihat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah gitu ya, yang jelas-jelas itu kalau dalam persepsi Islam itu salah. Itu mereka konsep ketuhanannya itu tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang menyentuh, misalnya kita menuhankan Tuhan misalnya yang berbentuk manusia misalnya. Loh seandainya kalau Tuhan itu manusia, benar keadaannya misalnya, benar adanya katakanlah. Pertanyaannya ketika ketika Tuhan di zaman itu, terus Tuhan itu nongkrong sama bahasanya ngumpul sama jemaahnya pada saat itu misalnya, atau hambanya, itu di mana derajat Tuhannya gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi agak-agak apa ya, agak agak not make sense sih. Ini sorry ya, ini disclaimer, sorry. Karena ini saya berbicara tentang kita sebagai manusia yang dimana kita logis aja gitu. Kita naluriahnya begini gitu. Fitrahnya tuh kita bertanya gitu, dan dan kalau sesuatu yang nggak masuk akal pun ya pasti akan kita ungkapkan kan gitu sebagai manusia misalnya gitu. Taruhlah ya saya ini berbicara orang yang belum beragama misalnya begitu. Nah, saya melihat bahwasannya eh, agama lain ya seperti Tuhan menjadi manusia dan manusia itu dituhankan, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena derajatnya itu sudah nggak ada ya. Dan Tuhan itu kan maha suci ya, pas harusnya masa maha suci. Karena kenapa? Karena dia itu ya nggak mungkin salah gitu, nggak mungkin juga dia sama seperti makhluk. Karena kalau dia sama seperti makhluk misalnya, maka yang terjadi adalah dia bukan Tuhan. Ya kalau kayak gitu konsepnya berarti saya pun bisa menjadi Tuhan kan gitu. Semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah ini banyak sekali nanti hal-hal yang rancu gitu dan sebagainya macamnya. Nah maka dari situ teman-teman, kemudian misalnya ada Tuhan yang ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu misalnya dari patung misalnya, ini lebih ngaco lagi ya kan gitu ya. Saya ngeliat meme gitu ya, meme itu ketika ada orang-orang yang kebanjiran ya, dia gotong-gotong Tuhannya katanya. Iya, itu menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia membuat Tuhan dengan tangan dia sendiri gitu loh. Itu sudah terjadi di zaman juga jahiliyah teman-teman sekalian. Bahkan saking mereka jahiliyahnya sampai roti pun dijadikan Tuhan. Nah ini kan hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Apalagi tadi yang saya sebutkan bahwasanya Tuhan menjadi seorang manusia dan juga Tuhan bisa ngobrol sama manusia, dan itu menurut saya derajatnya sudah nggak ada ya.
kalau masa mohon maaf Tuhan itu suci, kalau seandainya Tuhan itu melakukan aktivitas sama seperti manusia loh, di mana kesuciannya? Kan manusia kan bisa makan, bisa minum, bisa ke air kan gitu dan sebagainya macamnya. Nah, makanya itu yang nggak masuk akal. Nah, jadi ada beberapa konsep, apalagi misalnya orang yang mengklaim Tuhan dari keyakinan aja gitu, yakin aja. Tapi tanpa dibuktikan itu menurut saya aneh juga gitu kan. Maka semua yang ada selain daripada Islam, konsep ketuhanannya itu menurut saya tidak tidak masuk pada logika saya ataupun akal kita gitu kan ya. Itu menurut saya. Nah, maka ya harusnya bukan menurut saya sih, harusnya benar-benar logika kita semua kan gitu ya. Berarti kalau dia terus meyakini hal itu misalnya, berarti itu bukan berdasarkan landasan berpikir. Artinya itu landasannya adalah doktrin kan seperti itu. Nah, beda dalam Islam. Saya sudah jelaskan di video kemarin bahwasanya kita harus puas untuk eh, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran dan melalui proses berpikir. Nah, dan Tuhan yang paling make sense, paling masuk akal, yang bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan fitrah kita adalah ya tentu Islam. Kenapa? Karena Allah nggak pernah menampakkan dirinya. Loh, berarti Tuhannya nggak ada? Nggak gitu konsepnya. Tuhannya ada, tapi Allah nggak pernah menampakkan dirinya. Pernah di zaman Nabi Musa, ya, waktu itu Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang kau Tuhan saya, tunjukkan sama saya mana kamu gitu kan ya. Baru niatnya aja mau turun, teman-teman sekalian, itu gunung-gunung sudah mau meledak, teman-teman sekalian. Baru niatnya aja mau turun. Jadi, dan ini make sense teman-teman sekalian, karena kalau seandainya Tuhan ada, tadi sudah saya jelaskan, itu nggak masuk akal. Nah, kata para ulama, kenapa Allah nggak kelihatan? Karena dia punya sifat yang namanya akbar. Akbar itu adalah sesuatu yang sangat besar dari apa yang paling besar yang pernah kita jangkau, bahkan yang tidak terjangkau. Misal kita melihat sebuah bintang misalnya, ya kan? Bintang itu kelihatan. Kita kan tahu bahwasanya di bumi ini kan banyak planet-planet dan sebagainya macamnya. Itu kan beberapa ada yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita kan gitu. Nah, Allah lebih lebih besar daripada itu. Analoginya seperti itu. Artinya mudah bagi Allah untuk menciptakan bumi, menciptakan planet-planet, menciptakan matahari, bulan dan sebagainya macamnya. Menurut dan yang paling masuk akal yang sesuai dengan fitrah kita adalah ya bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah nggak menampakkan dirinya, yaitu justru memuliakan sisi ketuhanannya. Andai kan Allah menampakkan wujudnya, ya itu nggak mungkin kan gitu ya. Andai kan Tuhan itu menampakkan wujudnya, itu sudah nggak ada derajatnya teman-teman sekalian. Nah, maka yang paling mendekati, bukan mendekati, yang paling masuk akal adalah Allah, Tuhan dalam Islam gitu ya. Dan juga kita hebatnya Allah tuh juga memperkenankan kita untuk demikian gitu loh, nggak menyuruh kita dalam konsep misalnya doktrin, kamu harus percaya, kamu harus percaya, kamu harus percaya, enggak gitu. Tapi tapi Allah membiarkan kita untuk berpikir. Makanya banyak sekali ratusan ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, ya ulil albab gitu ya. Dan sebagai macamnya teman-teman. Nah, pada pagi hari itu, pada pagi hari ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena nanti ke depannya akan kita bahas mana buktinya kalau Allah itu benar. Dia Tuhan yang paling benar kan gitu ya. Insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas pada materi pada pagi ini yaitu saya ingin menyampaikan bahwasanya yang jelas paling make sense, masuk akal itu adalah Islam. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan buktikan gitu ya, buktikan bagaimana bukan buktikan, membuktikan bahwasanya benar Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang harus kita yakini gitu ya. Dengan beberapa pendekatan berpikir juga gitu loh. Baik. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin itu pada pagi hari ini. Kalau mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan kita bahas bareng-bareng ya. Kalaupun saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, insya Allah saya akan tanyakan kepada guru saya gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang keliru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.